Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Semangat ceria. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat belalang? Nah, kisah hari ini akan mengisahkan tentang hewan belalang loh. Belalang senang bermain bersama teman-temannya. Hingga pada suatu hari, semuanya mulai jatuh sakit. Bisakah belalang membantu teman-temannya agar kembali sembuh ya? Yuk, dengarkan kisah hari ini bertema merawat lingkungan dengan judul Grasshopper Angkat Suara. Sudah siap mendengarkan? Let's read! Kisah Grasshopper Angkat Suara. Adik-adik, menurut kalian, apa sih yang sedang dilakukan oleh belalang, katak, dan jangkrik? Ya, betul sekali. Belalang, katak, dan jangkrik senang sekali berlarian dan bermain di padang rumput yang hijau setiap hari. Suatu hari, teman-teman belalang tidak enak badan dan memutuskan untuk tetap di rumah. Belalang pikir itu bukan masalah besar. Dia kemudian berlari keluar untuk bermain. Namun hari berikutnya, teman-teman belalang tidak ada di padang rumput. Belalang mencari mereka kemana-mana, tetapi tidak menemukan. Jadi, belalang memutuskan untuk terbang pulang ke rumah sendirian. Dalam perjalanan, ia melihat jangkrik sedang menyemprotkan bahan kimia ke tanaman yang sedang ditanam untuk dimakan. Ada beberapa wadah bahan kimia kosong terapung di sungai. Tadinya, belalang ingin berhenti untuk menyapa temannya. Namun, ia masih kesal karena jangkrik tidak datang untuk bermain. Jadi, dia terus terbang. Beberapa hari kemudian, belalang menemui jangkrik. "Kemana saja kau selama ini?" tanya belalang. "Mengapa kamu tidak bermain di padang rumput?" "Oh, perut dan kepalaku sangat sakit. Aku hanya bisa berjalan pelan," keluh jangkrik. Belalang mengkhawatirkan temannya. "Kamu mungkin telah memakan sesuatu yang beracun. Ayo kita ke dokter." Belalang membantunya berjalan. Namun, saat mereka sampai di sungai, jangkrik terlalu lemah untuk terbang menyeberang. Belalang kemudian menemukan sebuah ranting untuk digunakan sebagai jembatan. Jangkrik mulai berjalan menyeberangi sungai, tetapi dia terpeleset dan terjatuh. "Tolong, aku akan jatuh ke air," tangisnya. Belalang meraih ranting itu untuk mencoba menyelamatkan jangkrik. "Pegang erat-erat," teriak belalang. Tapi jangkrik sudah merosot di ranting. "Aku sudah tidak kuat lagi." Belalang membesarkan hati jangkrik agar kuat. "Jangan lepaskan. Di air di bawah ada makhluk yang bisa menggigitmu." Tiba-tiba rantingnya patah. Krek! Belalang dan jangkrik jatuh ke air. Tapi seekor katak raksasa melompat, siap untuk memakan mereka. Tepat pada saat itu belalang berteriak, "Berhenti, katak! Ini kami teman-temanmu." "Oh, aku tidak tahu itu kalian. Penglihatanku tidak jelas belakangan ini. Sedang apa kalian di sini?" tanya si katak. Belalang dan jangkrik kemudian merayap naik ke daun teratai terdekat. "Kami mau ke dokter. Jangkrik sakit parah." "Mungkin aku harus ikut juga," kata katak. "Penglihatanku terganggu dan ada ruam yang aneh di kulitku."
Belalang mengerti apa yang sedang terjadi. Ia memutuskan untuk berbicara. Jangkrik, aku khawatir bahan kimia yang kamu semprotkan ke tanaman tidak sehat untuk makananmu. Wadah yang dibuang ke air telah melukai mata dan kulit katak. Jangkrik merasa sangat bersalah karena telah menyebabkan begitu banyak masalah. Tidak apa-apa, Jangkrik, kata-kata sambil tersenyum. Kita akan membersihkannya. Tapi pertama-tama mari kita pergi ke dokter sehingga kita semua akan merasa lebih baik. Setelah sehat kembali, Jangkrik membersihkan sampah dan limbah dari air. Ia mempelajari cara-cara baru untuk merawat tanamannya sehingga tidak memakai bahan kimia yang berbahaya. Nah, itulah kisah tadi. Adik-adik di rumah juga berhati-hati jika menggunakan bahan-bahan yang berkimia ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.